Lumayan banyak ya yang mention gue soal post dari Nyantek. Apa salah beli ODM? Gue bantu jawab pertanyaan itu, sekalian edukasi lu semua. Yang beli nggak salah, tapi yang beli tolong. Gue jelasin. Lu pada ingat kasus Samsung Note 7 yang legendaris itu meleduk sampai keluar api? Lu bayangin brand segede Samsung bisa dan pernah fail bikin baterai. Kerugiannya itu sampai 5,3 miliar USD atau 86 triliun rupiah. Dan duit sebanyak itu setara hampir 30% profit perusahaan Samsung tahun 2016 saat itu. Harus ditalangin tuh pakai profit. Apa yang lu bisa pelajarin dari kasus itu? Setidaknya dua hal. Brand internasional punya beban yang sangat-sangat luar biasa besar buat pertahanin brandnya semisal kejadian fail luar biasa kayak gitu. Dan Samsung ya mau nggak mau keluarin duit sebegitu besarnya buat jaga nama besar itu. Di sisi lainnya ketika brand itu sanggup penuhin nomor satu itu, otomatis brand itu langsung naik kasta, mampu bersaing secara global. Plus bantai semua brand-brand kecil yang cuma ganti-ganti merek doang. Dari mulai jumlah produksi, kepercayaan masyarakat umum sama brandnya, dan bisa ngefek ke feeling pembelinya. Ya orang beli Samsung kerasa premiumnya misalnya. Kombinasi dua hal itu ngebuat Samsung layak jualan barang high-end. Ya posisi Samsung emang selalu incer mid to high. S25 Ultra bisa 20 jutaan ke atas, HP lipat-lipat 20 jutaan ke atas. Mahal nggak? Ya mahal. Pertanyaannya layak nggak dia lakuin itu? Sah nggak? User ada yang beli nggak? Coba brand ODM keluarin HP 20 jutaan ke atas, sebelahan sama harga Samsung. Lo akan sebut apa? Satu kata bos, goblok! Indonesia itu free market. Semua brand masuk ke sini, bahkan brand-brand China internasional yang di back sama negara jualan juga di sini. Lo mau berharap apa sama ODM? Goblok! Konsep yang tadi gue jelasin Samsung sama nih kayak Gamester. Brand China, fokus di gamepad, pushnya internasional. Keluaran terbarunya dia kerjasama nih sama Xbox. Berarti ada dua beban di produk ginian. Bisa malu-maluin Xbox, bisa malu-maluin Gamester. Ini lu mesti coding firmware-nya, lu mesti license ke Xbox. Itu aja udah ribet tuh dua. Belum lu mesti R&D produknya, mesti molding produknya dari nol. Itu juga mahal. Faceplate-nya juga kebuka. Mungkin mau collab sama yang lain, tinggal cabut pasang ke depannya. Dia aja udah collab sama Wuchang tuh. Yang nanti gua akan review. Makro sekarang ditambahin tuh, dibikin sekarang sebelah trigger. Posisinya sangat-sangat make sense buat jari. Tidak ganggu pas lu pencet trigger atau tombolnya. Dan tombolnya pun di tempat yang pas banget. Dia udah pikirin semuanya. Dan lu lihat brand yang ngerti banget sama produknya. Kalau lu lihat G7 yang lama, USB-C-nya dia tuh masuk ke dalam. Yang ngebuat orang-orang komplain harus pakai kabelnya dari Gamester itu sendiri. Sekarang dikeluarin sama Gamester nih. Tapi dia kasih molding tambahan buat memperkuat USB-C lu biar nggak patah. Itu brand mikir sampai sekecil itu. Bisa nggak ODM lakuin itu? Dan pas pertama gue pegang G7 Pro ini, waduh, ini mah mau penggal fly digi. Dan dari harga gue lihatnya nggak terlalu digoreng jauh. China 1133, Indo 1379. Naik sekitar 21% dari China. Masih sangat make sense kalau lu bandingin sama fly digi Indonesia. China 1,3, terakhir Apex 4 itu tembus 2 juta. Bisa dibilang naik 53% dari harga China itu. Abis sih dibabat nih sama Gamester. Dan yang paling racun dari G7 ini ada di D-pad-nya. Jempol lu nggak butuh gerak-gerak banyak. Di tengah aja udah nyaman luar biasa. Ini ditambah sofa, TV OLED, pesannya Ani. Abis lu kagak kerja. Alah bang, bacot lu Jing. Itu kan barang 1 jutaan. ODM mah murah-murah. Oke, komplain itu kedengaran masuk akal. Tapi Gamester nih baru keluarin Nova 2. China 230, di Indo 273. Berarti naik sekitar 18%. Menurut lo, ODM yang lu sefong itu mesti pasang harga berapa? Kalau ini 273 doang nggak nyampe 300.000. Ingat tadi, kalau ODM pasang di sebelah Samsung 20 juta HP gimana ya? Goblok! Ya sama aja harga udah goblok. Apalagi lebih mahal dari Gamester. Goblok berubah jadi idiot.